jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Kamu utang, iya kan? Ya Pak. Seneng utang duit kita. Pak soal banjir Pak. Banyak. Soal banjir Pak. Tapi nanti kita lihat. Obligasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Cuitan Fahri Hamzah tahun 2014 viral lagi, nyindir Jokowi. Jejak digital Fahri Hamzah pada tahun 2014 yang lalu viral lagi. Saat itu Fahri memprediksi jika ada kepala daerah yang kemudian terpilih jadi presiden, maka hanya akan mengandalkan utang negara. Kepala daerah dengan tipe seperti ini jika kelak menjadi presiden maka hanya akan mengandalkan utang negara. Cuit Fahri di akun Twitternya pada 13 Juni 2014 silam. Salah satu warganet kemudian membagikan potongan gambar atau screenshot cuitan Fahri tahun 2014 yang kemudian dia unggah sebulan sebelum pemilu 2014 dengan mengaitkannya ke pemerintah saat ini. Cuitan ini 1000% valid, dah nggak ada buat cari utangan baru lagi. Akhirnya segala duit JHT ditahannya pula. Tweet akun @bostimeline menyertai screenshot tersebut pada Sabtu 19 Februari. Sejak diunggah kembali oleh akun @bostimeline pada Sabtu malam pada 19.57 waktu Indonesia Barat, screenshot cuitan Fahri tahun 2014 lalu itu sudah mendapatkan 200 retweet dan juga 566 like. Polemik JHT yang baru bisa dicairkan oleh pekerja pada saat berumur 56 tahun mulai terkuak motif dibaliknya, yakni oleh pemerintah dana pekerja itu oleh BPJS Ketenagakerjaan diinvestasikan ke dalam surat utang negara atau SUN untuk membiayai APBN. Utang pemerintah tahun 2022 bayar 443 triliun tambah baru sebesar 991 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yakni mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN itu sebesar 991,3 triliun rupiah pada tahun depan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Secara bruto, SBN yang diterbitkan adalah 1.300,1 triliun rupiah. Pada rinciannya, SBN bruto juga meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78-83%. Selanjutnya SBN valuta asing 11-14% dan SBN retail 6,8 sampai dengan 8%. DJPRR memiliki strategi itu dalam penarikan utang, yaitu oportunistik dengan merealisasikan penerbitan lebih besar pada pasar kondisi dengan pasar yang memungkinkan. Kemudian fleksibel yang artinya berubah sesuai dengan kondisi dan menjaga kehati-hatian dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun panjang. Sederet kebijakan SBN yang akan dijalankan pemerintah yaitu optimalisasi SBN rupiah tenor menengah panjang. SBN valuta asing kini diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan target SBN. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 menyusut ke 4,65% terhadap PDB dari posisi tahun 2020 yang sebesar 5,70% terhadap PDB. Sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak. Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek.
ungkap ekonomis and fixed income research Pertahanan Sekuritas Putra Satria Sambicantoro. Setidaknya, sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan juga nikel. Pemerintah juga harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada tahun 2022 sebesar 443,8 triliun rupiah. Secara nominal memang terlihat sangat besar, akan tetapi pemerintah yakin kewajiban itu bisa diselesaikan. Jatuh tempo utang tahun 2022 tersebar dari awal hingga akhir tahun, dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1. Ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPRR, Kementerian Keuangan Riko Amir kepada redaksi CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Keyakinan tersebut didasari oleh kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara yang kembali produktif, di mana penerimaan negara tumbuh positif jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami kontraksi hingga 16%. Penerimaan di tahun ini ditargetkan mencapai 1.846 triliun rupiah. Target tersebut belum mencantumkan dampak positif dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya kenaikan PPN dan juga program pengampunan sukarela alias tax amnesty. Di sisi lain, Amir juga memungkinkan pelonggaran dari kewajiban pembayaran, misalnya melalui perpanjangan tenor utang jatuh tempo. Perpanjangan tenor utang jatuh tempo secara umum dapat dilakukan lewat mekanisme pasar dan merupakan tools yang digunakan di banyak negara. Misalnya pemerintah melakukan cash buyback atau utang jatuh tempo di tahun 2022. Transaksi ini dapat mengurangi kupon yang akan dibayar di tahun 2022. Kementerian Keuangan juga bisa melakukan penukaran atau debt switch. Langkah yang sama pernah dilakukan pada tahun ini, yaitu menarik utang jatuh tempo dalam periode tertentu dan selanjutnya diterbitkan utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Sosok ini bongkar aliran utang-utang negara yang ternyata bukan untuk COVID-19. Pemerintah diminta untuk segera jujur. Permasalahan utang negara di Indonesia memang sering menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Kali ini datang dari Faisal Basri, pengamat ekonom senior, membongkar aliran utang-utang negara. Faisal Basri mengungkapkan bahwa utang negara membengkak bukan untuk pengenanganan COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Menurut dia, bukan pandemi COVID yang menyebabkan utang negara membengkak. Tolong pemerintah berhenti mewartakan kepada rakyat bahwa utang kita banyak karena COVID. Sebelum COVID pun sudah banyak, tolonglah yang fair. Kata Faisal Basri dikutip dari redaksi Hops ID. Dalam artikel yang berjudul, Utang Indonesia Banyak Bukan Karena Pandemi COVID, Ketahuan Duitnya Lari Kemana? Pada hari Sabtu 12 Februari. Utang untuk bayar bunga. Dia juga menegaskan jika selama ini uang yang diperoleh pemerintah dari hasil mengutang banyak digunakan hanya untuk membayar hutang bunga. Faisal Basri ingin mencoba mematahkan klaim selama ini tentang utang negara dipakai untuk belanja modal pemerintah. Siapa bilang belanja modal pemerintah yang menyebabkan utang semakin besar sangat tidak betul, kata Faisal Basri. Kemana belanja negara dari utang yang paling banyak? Bayar bunga. Di era Pak Jokowi, pertumbuhan pembayaran bunga pinjaman itu naik 180%. Tertinggi, kata Faisal Basri. Menurut Faisal Basri, belanja modal untuk pembayaran infrastruktur sementara itu bersumber dari utang BUMN. Jadi kalau utang BUMN ditambah utang pemerintah tahun depan, jumlahnya sudah mendekati 10.000 triliun rupiah. Begitu kata Faisal. Di satu sisi lain, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menginformasikan utang Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan akhir 2021 relatif terkendali dengan kenaikan 10,8%. Sri Mulyani juga memberikan data kenaikan utang negara lain, misalnya Thailand yang mengalami kenaikan utang mencapai 17%, Filipina yang mencapai 22%, Afrika Selatan mencapai 12%, Malaysia 13,6% dan Cina 13,6%. Ini adalah salah satu cara untuk melihat apakah policy design yang kita lakukan relatif bekerja cukup baik dan efektif untuk menangani COVID dan juga dampak ke perekonomian. Begitu kata Sri Mulyani.